Oke, rekan-rekan semua, selamat petang dan selamat setiap masa. Saya sekarang ini dan berada di rumah seorang rekan arwah bapak saya. Beliau kini menjadi seorang penghulu di kawasan Tutoh, di kawasan Tutoh. Dan beliau juga merupakan seorang rekan arwah bapak saya dulu. Jadi saya mengucapkan selamat datang ke channel saya dalam kisah dan perjalanan kehidupan. Jadi pada petang hari ini saya akan bertanyakan kepada uncle penghulu saya ini, yaitu Herbert Lawai, untuk beliau menceritakan bagaimana dia menjadi seorang guru dulu dan macam mana keadaan pada zaman itu. Bayangkanlah itu di zaman 60-an dulu. So uncle, saya nak bertanyakan, sekarang jadi penghulu sudah berapa tahun uncle? Saya jadi penghulu start tahun 1905. Saya masuk jadi kena lantik jadi penghulu hingga sekarang lah. Jadi sebelum itu saya memang orang biasa saja lah. Uncle juga saya pernah dengar uncle pernah kerja di Brunei dulu kan? Oh ya, saya sekeluarga memang pernah kerja di Brunei dulu, di tempat Sultan Brunei lah, di apa nama dia, palace ya, apa nama dia, istana dia. Itulah saya bagian jaga binatang dia. Saya punya istri kerja dalam istana sebagai penolong orang dalam sana lah. Okay. Saya pun tidak tahu masing-masing. So balik dari Brunei ke Miri ini uncle, lepas itu dalam beberapa tahun dilantik jadi penghulu lah. Ya. So uncle, saya ini ingin uncle menceritakan, sebab saya dengar uncle pernah menjadi seorang guru dengan arwah bapak saya dulu. Iya betul. Coba uncle ceritakan bagaimana boleh menjadi guru pada zaman itu dulu. Ya, saya mula-mula dulu memang sekolah di Miri ini, di Tanjung Lubang. Ya. Nama sekolah itu dulu Tanjung Lubang. Tahun 63 saya habis sekolah. Jadi masa itu saya baru ingin form 3 saja lah. Form 3 nama ada masa itu. Dia habis sekolah, saya minta kerjalah dari office di Merudi, bagian Cego. Yang masa itu memang susah orang jadi guru dulu. Memang tidak ada banyak orang jadi guru, tidak cukup guru-guru masa itu. Yang pemberi 4 pun jadi guru, pemberi 3 pun masa itu banyak orang jadi guru. Jadi saya masa itu form 3 kena hantar pergi Long Bemang. Saya pergi sana, tiba-tiba ayah kamu apa nama dia? Cigerut kena hantar pergi sana juga. Jadi saya jadi pengetua, dia di bawah saya. Kami orang 2 saja, kelas sekolah 4, 2 derajat 1 orang. Saya ajar derajat 4 sama derajat 3. Bapak kata ajar derajat 2 sama derajat 1. Anak sekolah
Kalau saya tidak silap masa itu lebih 50 orang ke 60 orang. Dengan hanya 2 orang guru. 2 orang guru. Pikir saja kalau 2 orang guru mana ada masa rehat tuh. Sama-sama sekolah itu tuh. Ajar sebelah. Itu masa itu. Jadi kelas tuh uncle, macam uncle mengajar darjah 4 dengan Darjah 3. darjah 3. So arwah bapak saya dulu dia mengajar kelas Kelas 1 sama kelas 2. 2. So zaman itu dulu ada darjah 1, darjah 2, 3 dan 4 saja. Ya. Itu saja ingin sekolah kita dulu lah. Tidak ada yang masuk darjah 6 tuh, darjah 5. Dudi. The first sekolah yang ada darjah 5 lah Bukit Sabun itu dulu. Oh, Bukit Sabun ini di Long Lama. Long Lama. So dulu zaman tuh kan dalam 60-an tuh kereta jalan pergi ke kampung pun tak ada. So memang tidak ada. Memang pakai Perahu So, panjang. macam mana uncle dengan arwah bapak saya dulu pergi ke Lombemang tuh dan berapa jam ambil perjalanan tuh? Bapak kita dulu dia sudah ada injin sangkut tuh, ada perahu sendiri. Saya pun mula-mula orang antar saya dudi saya buat perahu sendiri, beli injin sangkut sendiri. Masa itu minyak ini murah lah, 1 galen baru lebih 1 ringgit saja. Tapi walaupun dia murah, gaji kami masa itu, saya sebagai ketua pengajar itu gaji baru 140 lebih saja kah? Bapak kita pun kurang lebih juga saya kira, karena dia sudah lama jadi guru. Mungkin dia punya gaji ada 120 kah atau tidak, saya ingat juga lah. Ya. So di sekolah atau SK Lombemang. Lombemang. Dulu dia panggil sekolah rendah kerajaan. Lombemang. So itu uncle ada kuartes guru kah? Kuartes itu rumah orang kampung bikin. Oh, orang kampung Lombemang bikin. Sekolah itu pun memang orang kampung bikin, atap kulit kayu, dinding kulit kayu. Rumah kuartes itu pun sama. Seorang 2 kongsi 1 rumah. Sebelah dia tinggal, saya sebelah. Macam open tuh. Tapi saya ada dapur kecil, dia pun ada sebelah ada dapur juga begitu. Nah, tapi karena saya bahasa itu bujang, saya selalulah bapak kita sama mak kita panggil makan sama derang 2, makan sama makan. Mak kita pun kasih tahu saya, janganlah masak, saya masak untuk kita makan sama macam adik-beradik ya orang. Itu saya sudah itu ada first term, ada cuti berapa, 1 minggu ke 2 minggu pertama yaitu cuti tengah tahun. Saya ikut bapak kita pergi Long Jegan. Itu pertama kali saya pergi Long Jegan ikut bapak kita. Ada kita punya datuk dulu. Wow, masih ingat betul saya
datuk kita tuh memang orang cerdik, cakap sama macam apa nama dia, suka ejek-ejek orang lah. Suka bergurau lah. Bergurau. Ngam masa itu masa orang Tugal ada tidak teringat siapa punya ladang seorang Tugal tu. Saya pun kena bawa, datuk kita ada ikut. Masa itu saya masih bujang tu, tidak seberani sama perempuan. Kami pergi Tugal itu orang main arang tu. Macam saya lah raja dia orang buat. Saya lari itu dalam ladang padi itu dia orang kepung. Kasih arang sama saya, tidak dia orang dapat. Sampai saya satu kali memang saya kuat juga masa itulah. Orang mau kasih saya arang, muka saya terus naik kayu. Naik ke kayu, ada lagi satu perempuan ikut naik atas. Kan main orang kampung masa itu. Tidak saya ingat siapa nama dia orang. Masa itu John Ngojok, Cikgu Long Jigan. Kami dua lah yang Cikgu John Ngojok tu. Dia satu orang. Dia satu orang dia. Cikgu kat sana dulu. Sana. So, apabila Uncle pergi ke Lembumang tu, Uncle habis sekolah dari sekolah mana tu Uncle? Dari Tanjung Lubang. Oh, dari Kolej Tungku di Bujang tu lah. Iya, masa itu nama dia Tanjung Lubang. Oh, belum lagi dinamakan kolej. Belum masih Tanjung Lubang. John Ngojok tu pun sama saya punya kelas itu. Sama tahun itu juga dia pergi ajar Uncle pergi Lembumang. Nah, saya pergi Lembumang, dia pergi Longjigan. Oh. Tu saya ingat kita punya datuk tu habis main tu dia cakap sama saya, coba kamu lawan dia orang perempuan tu betul-betul, jangan halang-halang. Wah, seorang apa nama kata kita ini tu, main tanah lumpur tu, ada sungai juga sana. Ya. Kita punya datuk itu juga ikut main. Bila itu baru kami balik, buka sekolah, balik kami pergi Lembumang lagi. Sampai sekolah ujung tahun, saya kena transfer balik pergi Long Panai. Bapak kamu satu orang tinggal sana, tidaklah saya ingat siapa yang ganti saya sana lagi. Ikut dia. Ya. Memang saya sudah dudi itu saya dengar bapak kita masuk jadi ketikis kah? Ya, jadi ketikis. Jadi dia juga saya ingat dulu jadi presiden Berawan. Bapak Satuan Berawan dulu. Sudah ada pensiun itu. Sudah dia habis ajal. Tidaklah saya ingat bila itu. So gaji guru masa itu macam gaji Uncle masa itu kan 140. Tapi zaman tu dulu nilai duit tu tinggi kan? Oh, tinggi nilai duit tu. Tinggi. Kita dapat beli ikan pusuk 10 sen. Kira saja. 10 sen untuk 1 kilo kan tuh. Masa itu kalau saya tidak silap, satu kati gula 15 sen. Satu kati gula ya. Kati kita gula belum pakai 15 kilo zaman sen. itu dulu. Itu garam tu kita boleh beli garam harga 10 sen, banyak tu.
So, kalau Uncle boleh ingat kan, berapa tahun Uncle jadi guru? Saya dulu jadi guru cuma 2 tahun saja, tahun 64 dan tahun 65. Sudah itu saya turun pergi Merudi, saya kerja Sesko dulu, Sesko di Merudi. Habis sudah itu tidaklah saya ingat di mana tahun berapa kita punya bapak berhenti jadi guru, tidaklah saya ingat lah. Ya, sebab saya nih Uncle, saya tak pandai nak tulis lah kisah-kisah. Dulu saya macam tak ambil kisah. So, apabila saya dengar kisah-kisah ni dulu, so agak menarik lah untuk saya kongsikan supaya anak-anak saya ataupun cucu lain kali orang dapat mengingati jasa-jasa orang tua dulu lah. Iyalah, macam betul. Dulu menjadi guru bukan senang. Kalau kita nak pergi ke sekolah tu mengambil masa. Ya, betul. Kalau dari Lonjegan pergi Lembemang, Satu hari saya ingat pakai satu perahu hari itu petang baru sampai Lembemang. Lembemang. Kalau masa air kecil lagi, banyak kayu dalam sungai Apoh itu, Ya, bengkok lagi itu sungai. Memang saya pun ingat masa saya sama bapak kita dulu seronok juga lah sama bapak kita. Ada uncle kita satu orang tu duit tu itu Ya, sama William Duit. William duit tu Ya. itu sama saya sekolah. Ingat saya dia tu. Mana dia sekarang masih? Ada Uncle dia di Kampung Lusut lah. Oh, Lusut mirip. kalau itu macam kalau dia ada jumpa, saya pun mau jumpa sama dia. Lama berapa puluh tahun tidak ada jumpa sama dia. Saya kenal tidak ke rupa dia. Dia okey lah Uncle, saya okey. Dia sehat juga. Dia di Kampung Lusut tu Uncle. Dia dulu selepas datuk saya meninggal tu, dia lah ganti dia jadi ketua kampung Longtran. Lepas dia meninggal, lepas dia berhenti, lepas dia berhenti, uncle saya seorang lagi ganti, itu David Lain tu. David Lain ya, itu pun saya kenal David Lain. Lepas David Lain, uncle David Lain saya meninggal, ganti seorang uncle saya lagi, Josli. Oh, Josli. Josli Yang kerja gigi kaca dulu kan? Bukan, forestry. Forestry ya. Lepas uncle Josli saya meninggal, sekarang saya punya cousin lah, anak kepada Cikgu David Lain tu, Keke Abraham. Abraham. Ada satu duit juga kan? Dan David Lain. Tak. David Lain ni dengan bapak saya first cousin lah. Kan anak itu yang itu duit David Lain. Dia yang Keke sekarang. Abraham. Itu tidak bukan orang lain tuh. Ya. Cuma kita tidak kenal saja. Karena mungkin yang kampung kita sana, kita saja yang paling kenal sama saya rasa. Yang lain tidak pernah saya jumpa tuh. Karena kita ini memang ada tali persaudaraan. Walaupun saya orang Berawan Long Terawan,
kamu orang Berawan Longjigan, asal usul kita memang sama. Kita memang ada tali persaudaraan dari datuk nenek kita dulu. Bukan dia sekarang saja. Cuma kita saja yang tidak ingat, tidak tahu cerita dia. Karena masa saya dulu pergi Longjigan itu, orang tua-tua tanya, siapa bapak saya kasih tahu nama apa. Oh, bukan orang lain tuh, saudara kita ini. Dia orang bilang, itulah orang tua-tua dulu kenal semua nama-nama orang yang tua-tua dulu. Macam saya sendiri tak payah saya cerita saya siapa. Orang tanya bapak saya semasa itu, bapak saya tua kampung Taman Kasip, nama dia orang sebut. Itu saja saya kasih tahu anak saya ini anak tua kampung Taman Kasip. Sudahlah orang tahu. Tidak payah kita cerita banyak-banyak karena orang tua dulu semua tahu itu. Macam yang bapak itu Tamusang dulu. Ya. Tamusang Malang yang kawin Longjigan dulu itu uncle kepada saya, bukan orang lain, sepupu sama sepupunya bapak. Itulah bini dia sekarang sampai saya panggil anti kalau ikut beradik kami, tapi karena dia kawin sama uncle panggil dia anti lah sampai sekarang ikut. Sebab kita orang Berawan nih, kalau kawin sesama Berawan tuh bukan orang lain. Iya, bukan orang lain. Memang ada tali persaudaraan. Tali persaudaraan di antara. So uncle lah, jadi guru dalam 2 tahun. Lepas itu bekerja dengan Sesko. So 2 tahun uncle jadi guru, mengajar di Lobomang, kemudian di Longpanai. Di Longpanai itulah ke menghabiskan 2 tahun yang tahun yang kedua. Jadi di Longpanai itu berapa orang guru? Masa itu banyak guru sana karena kelas sampai kerja 6. Oh, kelas itu. Masa itu tahun 65. Satu saya 2 3 4 5 guru. 5 orang guru. 5 orang guru. Saya kira satu kelas 1 orang lah. Yang 1 orang itu yang 1 orang ajar kelas 2, kelas 1 1 orang. Kelas 2 1 orang, kelas 3 1 orang, kelas 4 saya ajar kelas 5, ada 1 orang pengetua kami itu ajar kelas darjah 6. Ada 1 orang memang dia pandai itu budak sekolah sama kami orang ada form itu dia yang ajar orang darjah 1 lah. Karena orang darjah 1 susah sikit mau ajar banyak macam. So maksud dia uncle jadi guru 1 tahun di Lembemang, 1 tahun di Longpanai. Iya. So lepas di Longpanai itu uncle pergi ke Merudi. Iya. And then kerja sana di Sesko 3 tahun. Jadi dengan Sesko 3 tahun. 3 tahun. Habis masih bujang tuh, berhenti saya kerja Sesko tuh. Terus saya balik kampung kawin. Sudah saya kawin baru tahun berapa tuh, tahun 79 kah saya pergi Brunei kerja. Kerja di Brunei tahun 1979. Saya punya istri pun ikut kerja sana. Dua-dua kami orang kerja di Istana lah.
Lama, ada mau lebih 20 tahun sana kerja di sana. Itu pun gaji 100 lebih masa itu duit Brunei. Dari Brunei. Tapi masa itu duit Brunei sama kita sih sama. Nilai dia sama, Sama kan? nilai dia oke. sama. Sudah dudi naik 10 sen, 20 sen. Brunei punya tinggi sedikit. Sampai sekarang Brunei punya apa sama Singapura punya nilai deh. Singapura sama Brunei sama duit boleh pakai. So, Uncle, saya ucapkan terima kasih lah karena Ya, Uncle ya. dapat meluangkan masa Ya, untuk kita bertanyakan cerita-cerita lama pasal Uncle jadi guru dengan arwah bapak saya. ya. So, terima kasih lah Uncle kena dapat meluangkan masa. So, untuk rakan-rakan di luar sana yang belum subscribe kepada channel saya, Marcus Abdon YouTube channel official, tolonglah subscribe channel saya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada pada mungkin video yang akan datang. Untuk video yang kali ini sampai di sini saja. Ya, terima kasih. Oke lah.